Dipersembahkan oleh Sang Mutiara Hitam kembali bergejolak. Bukan karena masalah tambang emas, melainkan konflik horizontal yang tak mampu ditolak. 31 orang menjadi saksi bisu dari kelamnya keamanan di sana, yaitu dibantai oleh kelompok sipil kriminal bersenjata di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua pada Senin 3 Desember 2018. Pasalnya, para korban ini adalah pekerja dari PT Istaka Karya yang sedang membangun proyek Trans Papua. Aparat keamanan menyebut pelaku serangan itu adalah kelompok kriminal bersenjata yang terkait dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menurut catatan kepolisian, sebelum penembakan di distrik Yigi, selama 2 tahun ini, kelompok bersenjata ini pernah beberapa kali membuat kasus. Desember 2017 silam, kelompok ini menyerang pekerja Trans Papua di Kecamatan Mugi. Pada Juni 2018, pesawat Twin Otter Trigana Air yang disewa oleh Brimob Polri ditembaki saat para petugas akan mengamankan pilkada. 2 orang terluka akibat insiden tersebut. Pada Oktober 2018, Egyanus Kogoya dan kelompoknya menyekap belasan guru yang bekerja di SDY PGRI 1 dan SMPN 1, serta tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Mapendu Manduga. Melalui instruksi Presiden Joko Widodo, memerintahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk menangkap anggota gerombolan bersenjata Papua yang menyerang pekerja Trans Papua. Jokowi meminta agar tidak ada 1 orang pun yang lolos. Pembangunan untuk Sang Mutiara Hitam tidak akan berhenti. Papua punya kerumitannya sendiri, namun kita satu darah, Indonesia. Ya, apapun yang terjadi di Papua, kita tetap sayang Papua, dan yang juga hadir bersama kita saat ini, malam hari ini adalah orang-orang yang termasuk sayang dengan Papua. Ada Ali Muhtar Ngabalin, ini adalah tenaga ahli utama komunikasi politik, kantor staf kepresidenan. Terima kasih Bang Ali, selamat datang kembali di Q&A. Saya orang Papua. Saya sayang Papua. Saya cinta Papua. Baik. Makasih Nona. Kemudian ada Pak Brigjen Dedi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri. Selamat datang di Q&A. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian yang hadir bersama kami ada Bapak Sigit Winarto, Direktur Utama PT Istaka Karya. Selamat datang Pak Sigit. Selamat malam. Seperti biasa kita punya para panelis yang sudah hadir bersama kami. Ari Kriting Komika, selamat datang di Q&A. Kemudian ada Pak Sulaiman El Hamzah, anggota DPR Partai Nasdem, daerah pemilihannya Papua. Selamat malam. Selamat malam Pak Sulaiman. Kang Maman Suherman, penulis. Selamat malam Andini yang lagi berulang tahun. Dan Balang Valentino Simanjuntak, presenter olahraga. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, yang juga sudah hadir tapi melalui TVU ini langsung dari Jayapura, Papua. Ini ada Bang Jimmy Rajagugu Karitonang, pekerja PT Istaka Karya yang merupakan korban selamat. Ini sebenarnya yang terjadi di Papua kalau dari hasil sementara penyelidikan kepolisian seperti apa Pak? Ini siapa orang-orang ini sebenarnya? Ya, jadi kelompok KKB ini sudah berhasil diidentifikasi oleh aparat gabungan TNI Polri. Bahwa kelompok ini sudah beroperasi sekian lama. Saya sampaikan di sini bahwa kelompok ini memiliki nama kelompoknya itu KKB Kodab Lugama. Di situ ada pimpinan tertingginya, disebut Panglima. Panglimanya ini inisialnya atas nama PU. Kemudian di bawahnya ada beberapa wilayah yang menguasai beberapa distrik di wilayah sana. Dan itu dibagi juga komandan-komandan di wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang dikuasai oleh tempat TKP penyerangan ini adalah di wilayah Mugi, Aguru, dan wilayah Dunga. Sebagai aktor intelektual di balik kejadian tersebut adalah
saudara Eka dan dibantu oleh beberapa orang di sana. Juga yang menguasai wilayah sana adalah saudara PT. Nah, mereka sudah beroperasi di sana dan sangat menguasai wilayah di sana. Baik. Jadi sebenarnya motifnya tuh apa yang menjadi tanda tanya besar? Kenapa mereka melakukan penyerangan ini? Yang jelas motifnya menunjukkan eksistensi mereka dalam rangka untuk juga salah satunya mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sana. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di sana. Secara umum pembangunan bertujuan adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat di Papua. Baik. Begitu. Ini agak terganggu dengan adanya serangan daripada kelompok KKB tersebut. Baik, tapi kita kembali lagi coba kepada insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Coba kita sapa lagi Bang Jimmy. Bang Jimmy sudah mendengar kami dengan baik? Sudah Pak. Baik, Bang Jimmy, di sini kita punya para panelis yang nantinya akan bertanya pada Anda. Tapi sebelumnya, bagaimana keadaan Anda hari ini? Anda merasakan lebih baik? Sehat walafiat? Kalau sehat Mbak. Silakan, bagi yang ingin bertanya kepada Bang Jimmy, karena banyak sekali yang ingin bertanya. Ari atau Kang Maman, silakan. Bang Jimmy boleh cerita kronologi sampai Bang Jimmy bisa selamat? Kronologinya bagaimana Bang, bisa akhirnya selamat? Sebenarnya kronologinya itu puji Tuhan dari Tuhan saja. Amin. Sebenarnya saya takut lihat saya sendiri ditembak, makanya saya pura-pura tidur saja. Posisi Abang di mana ketika pura-pura tidur itu? Saya nomor 2 dari depan. Ini kalau kita bicara mungkin banyak yang belum mengikuti juga Bang. Ini ketika di alam terbuka ataukah di dalam ruangan seperti apa? Di mana posisi Abang? Ini kan kita pas kita ini di jalan. Kita di jalan disusun rapi begitu, susun 5 ke depan sama 5 ke belakang begitu. Saya urutan kedua dari depan. Dan pada saat itu semuanya ditembaki begitu? Iya, pada saat itu semua ditembaki, semua kita langsung tidur saja semua. Soalnya posisinya kita takut semua. Dan yang pura-pura mati pada saat itu selain Abang ada berapa orang? Kita kalau tidak salah itu ada 11 orang. Ada 11 orang yang masih hidup? Atau yang pura-pura mati itu? Iya, pas setelah mereka tembaki kita begitu, mereka kasih tinggal kita masih hidup itu 11 orang. Sejauh mana pengawasan di proyek itu, proyek yang besar ini dengan kejadian semacam tadi itu seperti tidak ada penanganan dari pihak keamanan. Coba ceritakan ini biar masyarakat tahu. Seperti apa pengamanannya? Kalau proyek ini kan soalnya gini, kalau biasanya kalau di pedalang begini masyarakat itu tolak ada pengamanan dari TNI sama Polri. Makanya ini PT Istaka tidak pakai TNI Polri. Kalau pakai TNI Polri mungkin kita orang kerja juga yang ada di proyek itu takut ikut kerja. Jadi bekerja soalnya selama kan masyarakat ini tanpa itu ada paling anti pengamanan. lihat TNI sama Polri. Jadi selama ini bekerja tanpa ada Tanpa ada pengamanan. pengamanan, cuman humasnya sudah bagus, istilahnya koordinasinya sudah bagus sama masyarakat setempat. Baik. Pola pengamanan selama ini makanya- dari Istaka itu seperti bagaimana Pak? Tadi dibilang tidak menggunakan aparat kepolisian dan tentara. Ya baik, jadi selama proyek ini sudah berjalan 2 tahun. Diawali dari Desember 2016. Memang ada 2 pola pengamanan, apakah dengan masyarakat kita sudah berbaur, kemudian kita sudah melakukan sosialisasi yang baik. Tapi dengan pengamanan juga kita koordinasi Pak sebetulnya. Karena untuk melewati lokasi proyek kita pasti melewati posko-posko TNI, aparat yang menjaga ruas tersebut Pak. Pendekatannya seperti apa Pak? Tadi kan dikatakan humasnya yang Iya. udah memang ngejaga hubungan baik dengan warga. Betul. Pendekatannya selama ini seperti apa sih yang dilakukan dari perusahaan? Jadi kita untuk memasuki wilayah-wilayah baru, membuka titik-titik lokasi jembatan yang baru, kita adakan pendekatan, sosialisasi,
kemudian berbaur dan mengajak masyarakat lokal untuk bisa merasakan ada pembangunan di situ. Dipersembahkan oleh